Uni Eropa ngamuk, Prabowo disanjung publik dunia, seluruh leader dunia sampai berdiri, sambut Prabowo. Sosok Prabowo Subianto, memang selalu jadi sorotan publik dunia. Sosok pensiunan jenderal ini memang luar biasa. Saat ini dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia. Prabowo mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa, yakni menjadi pembicara di forum dunia. Tentu saja patut kita nantikan kiprah Prabowo ini. Terlihat beberapa pemimpin dunia sangat respek pada Prabowo. Meski Prabowo belum dilantik sebagai presiden, Prabowo Subianto dipastikan menjadi salah satu pembicara pada International Institute for Strategic Studies, Shangri-La Dialog 2024, yang berlangsung di Singapura pada 31 Mei-2 Juni tahun 2024. Artinya Prabowo mengawali kegiatannya mulai hari ini. IISS Shangri-La Dialog merupakan konferensi pertahanan dan keamanan utama di kawasan Asia Pasifik, yang membahas isu-isu keamanan regional. Shangri-La Dialog yang diselenggarakan oleh IISS adalah pertemuan puncak pertahanan utama di Asia untuk membahas tantangan keamanan penting di Asia Pasifik. Dan, pertemuan itu akan berlangsung di Hotel Shangri-La. Pidato Prabowo dijadwalkan pada Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024, sekitar pukul 14.45 waktu Singapura. Adapun Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. akan menjadi pembicara kunci pada Jumat. Adapun IISS pertama kali menyelenggarakan Dialog Shangri-La, yang juga dikenal sebagai KTT Keamanan Regional Asia pada 2002. Itu adalah KTT pertahanan utama di Asia, yang mempertemukan para menhan dan pejabat senior, serta para pemimpin bisnis dan pakar keamanan dari seluruh Asia Pasifik, Eropa, Amerika Utara dan sekitarnya, untuk membahas tantangan keamanan yang mendesak di kawasan tersebut. KTT tahun 2024 akan menjadi dialog edisi ke-21, karena sempat tidak diadakan pada 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19. IISS didirikan pada 1958, yang memiliki komposisi, perspektif, dan jangkauan internasional. IISS dikenal luas di seluruh dunia karena penelitiannya yang otoritatif, publikasi dan produknya yang berpengaruh, seperti The Military Balance dan Military Balance Plus. Institut ini juga menjadi penyelenggara pertemuan puncak besar, termasuk Dialog IISS Shangri-La, KTT Keamanan Regional Asia, dan Dialog IISS Manama KTT Keamanan Regional Timur Tengah. Semoga dengan adanya forum-forum seperti bisa semakin memperkuat citra Indonesia di mata dunia. Apalagi soal forum internasional seperti ini kita percayakan pada presiden terpilih kita, yakni Prabowo Subianto. Prabowo memang sangat piawai perihal diplomasi seperti ini. Namun langkah dan tindakannya seringkali sulit ditebak. Dan ini merupakan keunggulan tersendiri untuk Prabowo. Tentunya dengan tupoksi sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo akan membawa topik-topik soal kerjasama militer, pertahanan, serta kerjasama mengenai alutsista dan pembaruan alat perang Indonesia. Prabowo dinilai menjadi tokoh yang paling tepat untuk mengawal langsung pertahanan Republik Indonesia ini. Banyak agenda khusus yang akan dijalani Prabowo. Selain menyampaikan pidatonya, Prabowo diagendakan akan menjalani sesi tanya jawab terbuka antar delegasi. Menarik untuk disimak bukan? Memang luar biasa. Saat ini dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia. Prabowo mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa, yakni menjadi pembicara di forum dunia. Tentu saja patut kita nantikan kiprah Prabowo ini. Terlihat beberapa pemimpin dunia sangat respek pada Prabowo. Meski Prabowo belum dilantik sebagai presiden, Prabowo Subianto dipastikan menjadi salah satu pembicara pada International Institute for Strategic Studies, Shangri-La Dialog 2024, yang berlangsung di Singapura pada 31 Mei-2 Juni tahun 2024. Artinya Prabowo mengawali kegiatannya mulai hari ini. IISS Shangri-La Dialog merupakan konferensi pertahanan dan keamanan utama di kawasan Asia Pasifik, yang membahas isu-isu keamanan regional. Shangri-La Dialog yang diselenggarakan oleh IISS adalah pertemuan puncak pertahanan utama di Asia untuk membahas tantangan keamanan penting di Asia Pasifik. Dan,
Pertemuan itu akan berlangsung di Hotel Shangri-La. Pidato Prabowo dijadwalkan pada Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024, sekitar pukul 14.45 waktu Singapura. Adapun Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. akan menjadi pembicara kunci pada Jumat. Adapun IISS pertama kali menyelenggarakan Dialog Shangri-La, yang juga dikenal sebagai KTT Keamanan Regional Asia pada 2002. Itu adalah KTT pertahanan utama di Asia, yang mempertemukan para menhan dan pejabat senior, serta para pemimpin bisnis dan pakar keamanan dari seluruh Asia Pasifik, Eropa, Amerika Utara dan sekitarnya, untuk membahas tantangan keamanan yang mendesak di kawasan tersebut. KTT tahun 2024 akan menjadi dialog edisi ke-21, karena sempat tidak diadakan pada 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19. IISS didirikan pada 1958, yang memiliki komposisi, perspektif, dan jangkauan internasional. IISS dikenal luas di seluruh dunia karena penelitiannya yang otoritatif, publikasi dan produknya yang berpengaruh, seperti The Military Balance dan Military Balance Plus. Institut ini juga menjadi penyelenggara pertemuan puncak besar, termasuk Dialog IISS Shangri-La, KTT Keamanan Regional Asia, dan Dialog IISS Manama KTT Keamanan Regional Timur Tengah. Semoga dengan adanya forum-forum seperti bisa semakin memperkuat citra Indonesia di mata dunia. Apalagi soal forum internasional seperti ini kita percayakan pada Presiden terpilih kita, yakni Prabowo Subianto. Prabowo memang sangat piawai perihal diplomasi seperti ini. Namun langkah dan tindakannya seringkali sulit ditebak. Dan ini merupakan keunggulan tersendiri untuk Prabowo. Tentunya dengan tupoksi sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo akan membawa topik-topik soal kerjasama militer, pertahanan, serta kerjasama mengenai alutsista dan pembaruan alat perang Indonesia. Prabowo dinilai menjadi tokoh yang paling tepat untuk mengawal langsung pertahanan Republik Indonesia ini. Banyak agenda khusus yang akan dijalani Prabowo. Selain menyampaikan pidatonya, Prabowo diagendakan akan menjalani sesi tanya jawab terbuka antar delegasi. Menarik untuk disimak bukan?